ada Moncong Sakti Cul. Moncong Sakti Salempang merah, Jetmatic Salempang putih. Apakah? Oh, Jetmatic sepertinya lebih cepat dari Moncong Sakti. Apakah? Salempang putih, Jetmatic melaju ke babak semifinal. Jetmatic atas nama Haji Ahmad Hakiki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yandru 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Hari ini saya sedang berada di markas besar Jetmatic Foundation yang ada di Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, dan sudah jelas sekali, jelas terpampang Piala Presiden juara 1 golongan bawah. Ya. Sayang-sayang ya, iya. Juara 1 cuman turun dikit lah, nggak jauh-jauh. Tapi apapun itu, sebenarnya sasaran saya bukan ini sasaran utama saya. Sasaran utama saya adalah Haji Muhammad Hakiki ya, sasaran utama saya. Cuman sayang disayang, karena hari ini saya punya waktunya hari ini, dan kebetulan beliau lagi tidak ada di lokasi karena kesibukan. Jadi boleh apa buat. Yang nomor 1 nggak dapat, yang kedua kita ciduk, dan alhamdulillah beliau berkenan untuk kita ajak ngobrol-ngobrol sebagai perwakilan dari Abah Gigi ya. Iya. Nah, sebelah saya ini adalah Mas Sarini. Mas Sahrani. Mas Sahrani ya. Sarini kan yang artis ya. Iya. Sahrani. Oke Mas Sahrani, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Mas ya. Sehat ya? Ya alhamdulillah. Masih ada sisa capek atau euforia yang kemarin? Ya alhamdulillah sudah kembali fit. Sudah kembali fit ya? Iya. Event Garapan Sapi ya? Piala Presiden itu ya. Sudah menyiapkan beberapa minggu sebelumnya sampai hari hanya. Iya. Nah ini pertanyaan pertama buat Mas Sahrani sebagai perwakilan dari Abah Gigi. Ini waktu pelepasan pertama. Ini kan JM ada 2 ya, 2 iya. Nomor 1 dengan nomor 16. Nomor 15 apa 16? 16 ya? Iya. Oh ya benar 16, benar. Di pool B sama pool A. Nah, ngomongin yang di pool A ini dulu. Iya. Yang masuk pool A yang pool B yang masuk ya, yang masuk di juara ya. Iya. Nah, ketika di pool A nih Mas Sahrani, kita ngomongin yang nomor 1 Jetmatic atas nama Al Ghifari ya, kalau nggak salah waktu itu ya. Al Ghifari itu kan memang mau dipertemukan dengan Cumi Asam Manis, atau itu semacam strategi kan. Nomor 1 JM ketemu dengan Kembang Api kalau nggak salah. Iya. Kembang Api. Iya, kemudian ya. Anak Selor ketemu dengan Cumi Asam Manis. Cumi Asam Manis. Iya. Ini sebenarnya kan mengkhawatirkan bisa pertemuan antara paman dengan ponaan nih, iya, Haji Abdul Salam. Iya. Ini ada cerita nggak Mas Sahrani? Sebenarnya sebelum ke Piala Presiden itu sejauh-jauh hari itu sudah ada rembukan di sini, gimana supaya tidak ketemu di 2 kalinya seperti itu. Ya alhamdulillah Badus itu selaku pemilik Cumi Asam Manis JR itu Junior, mau mengalah. Sebenarnya beliau tuh siap untuk bersaing di atas. Cuma saingannya ada masa mau ketemu sama punya gitu sendiri kan gitu. Akhirnya ya mau tidak mau ya main di bawah. Itu pun tidak sengaja sebenarnya main di bawah itu. Ya. Kebetulan si anak Selor juga mau main bawah. Main bawah. Iya. Hanya di pelepasan yang kalah menang, yang menang kalah. Iya, itu yang terjadi. Ya, alhamdulillah punya Badus itu menang sama anak Selor, jadi turun main di bawah. Iya. Oh, awalnya memang strateginya mau main di bawah rencananya. Iya, biar tidak ketemu sama punya umnya. Karena nomor 1 ini direncanakan memang untuk main di atas. Skemanya pengen main di atas. Oh gitu. Nah, kemudian
main di atas, akhirnya ketemu dengan tim, masih ingat nggak? Saya lupa. Sama anak Selor. Oh ya, anak Selor. Nah, dengan ketemu dengan anak Selor ya, Cumi Asam Manis Junior ketemu sama Kembang Api di golongan bawah. Sempat ketar-ketir nggak? Karena anak Selor ini boleh dikatakan bagus juga loh speednya. Sempat mengkhawatirkan nggak ketemu dengan anak Selor atau ada bagaimana melihat sekon? Iya, kalau melihat sekon dari hasil tren hari hanya itu dan pelaksanaan pertama, saya sudah tidak punya keyakinan untuk menang, bisa lolos ya, bisa lolos dari babak ketiga. Tapi yang namanya di kerak itu mau tidak mau kita harus siap. Ya. Jadi ya benar. Resikonya ya kita kalau tidak menang ya kita kalah seperti itu. Pilihannya cuma dua ya. Kalau nggak menang ya kalah. Karena kan sudah tidak bisa menghindar lagi. Tapi kan speed dari sapi kita ketika tren pelepasan pertama kan bisa ini ya, istilahnya membawa keyakinan. Speednya berapa sih pelepasan pertama dengan pelepasan kedua? Pertama itu malah ya seperti yang saya katakan barusan. Sudah mengkhawatirkan sebenarnya. Sudah mengkhawatirkan, tapi mau tidak mau kita harus lepas gitu. Gitu. Iya. Dari nomor 1 dengan 16 ini sebenarnya kan pasti ada yang memang semuanya diunggulkan ya setiap tim itu. Cuman pertanyaan saya, antara nomor 1 dengan yang nomor 16 ini sebenarnya yang paling diutamakan siapa? Pemain utama lah. Yang diandalkan dari sini itu yang nomor 16, Mas. Oh, 16 malahan ya. Jadi yang nomor 1 ini ya masuk nggak masuk karena melihat sekon ya. Iya, melihat sekonnya juga nggak begitu memuaskan mungkin ya ketika hari H. Nah, sekarang anggaplah nomor 1 kan sudah kalah nih. Iya. Dah. Di nomor 16 ada keyakinan nggak awal-awal nih ceritanya untuk mempertahankan ini kok sudah main di bawah ya 16 ya? Iya. Main di atas di bawah ya? Oh, di bawah ya? Di bawah. Sudah di bawah ya? Kita sudah berusaha untuk main di atas tapi rezekinya di bawah. Rezekinya sudah di bawah ya. Sempat ini nggak Mas Ara nih? Iya. Mohon maaf nih. Ya ini kan piala prestisius sekali ya. Iya. Ada atau ada gimana nih nomor 16 ini? Iya. Kita ternyata harus main di bawah. Sebenarnya kemauannya si Sang Juragan itu mau main di atas, Mas. Cuma rezekinya kata saya barusan ada di bawah. Saya mikir kalau di pool B itu saingannya itu lumayan ketat seperti Bukan itu. Lumayan sebenarnya banyak di media sosial terutama di channel YouTube saya komen-komen itu pool B ini pool neraka sebenarnya ya. Saya karena sudah tahu kekuatannya si sang juara itu Bandar Jawa itu kebetulan tren terakhirnya itu barengan. Saya sudah tahu limit larinya itu seperti apa, limitnya berapa, sudah tahu. Jadi kekhawatiran itu ada. Ada ya. Dan akhirnya harus tumbang di pelepasan pertama. Pertama ya. Sebenarnya nggak nyangka mau ketemu si Kridu Ongku itu. Karena pertama si Kridu itu punya nomor 13. Sedangkan Bandar Jawa itu ada di nomor 15. Oh iya kan ada perubahan di situ. Pas di hari hanya itu di rolling antara nomor 13 sama nomor 15. 15 itu di rolling ya? Iya. Seperti ini nggak Mas Sarani? Bener nggak nyebutin Sarani? Iya. Bener ya, takut salah Syahrini lagi. Nah, ketika ketemu dengan Kridu ya? Iya. Kridu. Itu gimana tuh? Sempat ini kayaknya meyakinkan atau bimbang lagi nih ceritanya? Kalau sama Kridu enggak, sama-sama saja karena kita anggaplah imbang lah. Kita ngadu rezeki nih sekarang. Ngadu rezeki. Pas kebetulan kita main pertama ada beban terlalu berlebihan seperti itu. Oh gitu. Kalau kita menang sama Kridu ya kita rezekinya insya Allah main di atas terus. Ya kalau kalah sama ini kita masih bisa cari di bawah. Tapi sempat down juga sih setelah kalah sama si Kridu. Iya, terutama si bos. Seperti itu. Nah, itu speednya berapa sih kalau boleh tahu antara nomor 1 sama yang nomor 16 nih speednya berapa Mas Ari? Kalau boleh tahu sih. Iya, kalau yang nomor 1 itu di tren paginya hari hanya itu sudah tidak meyakinkan. 19 kah atau 18 mendekati 19? Iya, 19.8 atau berapa gitu. Yang nomor 1? Iya, yang nomor 1. Ya kalau 19.8 ini berat ya, Bor. Berat sekali memang, sedangkan sekon terbaik di lapangan 225 ini antara
18.2 sampai 18.4 ini sudah bagus, bisa mumpuni. Kalau sudah masuk angka mau mendekati angka 19 memang ya ketar-ketir, wajar sih. Kalau yang nomor 16 Mas Saran? Kalau yang 16 itu tren pas hari hanya itu paginya itu ada yang bilang 82, 18.2 atau 18.3 seperti itu. Masih bisa bersaing, istilahnya keyakinan ini masih kuat di nomor 16. Masih bisa. Nah, setelah masuk babak semifinal, itu semifinal ketemu dengan siapa ya kalau nggak salah? Semifinalnya itu ketemu Moncong Putih kan? Moncong junior apa moncong kecilnya? Moncong Sultan siapa itu? Yang nomor ya moncong kecil itu ya, moncong kecil itu nomor 11 ya. Iya. Nah, ketika dengan Moncong, ada keyakinan apa sehingga saya menang nih sama Moncong? Atau Mas Saran ini sudah mengetahui speed si Moncong kan, pasti udah tahu dengan speednya kita punya JM sendiri. Iya. Sebenarnya yang saya khawatirkan itu pertama bukan di babak ketiganya. Saya masih belum fokus ke babak ketiganya sebenarnya. Terus di pelepasan keduanya itu, putaran kedua, babak keduanya. Babak ini ya, eliminasi ya, babak eliminasinya babak keduanya itu pas ketemu si Mabes Terbang itu. Si Raja Event di 2022 yang sering mengukir sejak juara berturut-turut dengan sapi yang sama. Justru lebih khawatirnya ke sana. Iya, saya khawatirnya ke sana. Insya Allah saya punya pemikiran seperti ini. Seandainya kita lolos sama Mabes Terbang, insya Allah kita bisa ke 6 besar. Berarti kalau kita kerucutkan antara Mabes Terbang dengan mohon maaf nih ya Mas Saran juga teman-teman yang lagi nonton. Bukan mengucilkan, karena kita sudah lihat sekonnya, kan begitu. Terus selain lihat sekon juga melihat track recordnya, kan begitu yang diperhatikan. Antara Mabes Terbang dan moncong kecil ini, track recordnya lebih bagus Mabes Terbang. Jadi wajarlah kalau keluarga besar JM mengkhawatirkan yang di babak kedua ini. Kalau sampai kalah sama ini selesai sudah, total udah gak dapat apa-apa nih ceritanya. Setelah lepas dari apa ya kalau Mabes Terbang, plong nih. Plong ya. Bukan meremehkan moncong kecil ya, bukan ya? Masih belum gitu. Nanti ketemu Mabes itu si moncong JR itu. Itu nanti kita pikirkan selanjutnya setelah kita tarung sama Mabes Terbang dulu gitu, sama gitu. Kita fokus dulu, kita rendah hati dulu tak gitu anak-anak itu saya wanti-wanti. Seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir dan pertanyaan pamungkas, mau dijawab silahkan, tidak pun juga nggak apa-apa. Yang pertama, yang nomor 16 ini, yang di belakang kita ini ya? Iya. Ini sapi apa namanya? Ini dari mana kalau boleh tahu? Mas Ribut. Saya belinya dari Mas Ribut. Angin Ribut nih ceritanya, Angin Ribut. Terus ini sebagai pemaker. Penekatnya itu. Penekatnya. Sedangkan yang sebelah sana, Mas Saran? Itu aslinya dari Cakrabirawa. Cakrabirawa. Oh, yang dulu sering gandeng-gandeng itu. Iya, Kades Ketapang Laut itu. Ini dibeli atau? Iya, sama-sama ditransfer. Oh, sama-sama sudah ditransfer nih ceritanya. Iya, betul. Jadi sudah hak milik sini ya ceritanya. Nah, pertanyaan pamungkasnya adalah, ini kan main di Selempang Putih terus ya kalau nggak salah ya. Iya, Selempang Putih dari babak pertama sampai semifinal di Selempang Putih. Iya, betul Mas. Ternyata finalnya ada di Selempang Hitam. Iya. Oh, begitu. Saya pikir karena di sebelah merahnya kan punya Haji Abdussalam. Iya, betul. Terus di tengah ada JM. Bukan sengaja dilarikan kan larinya ke Selempang Putih nih. Iya, betul. Itu bukan sengaja, memang sengaja dilarikan ke Selempang Putih. Iya, memang. Karena bukan sebenarnya ini strategi atau gimana nih? Bukan, Mas. Bukan strategi. Cuman ini saya lihat kondisi sapi kalau pas dilepas di merah larinya kurang. Jelek, memang kebetulan jelek aja ya. Setiap di tren itu kayaknya kurang fungsinya kalau di kiri ke merah ya, kalau ke merah. Kalau ke merah. Lebih bagus kita larikan ke putih di treknya. Iya. Dan yang kedua, sebelah ada ponaan. Nah, iya betul. Siapa tahu kalau kita tidak bisa dapat di kanan, kita ya katakanlah bisa nutup yang juara 3, siapa tahu punya yang ponaan itu bisa juara 2. Betul. Oh gitu. Jadi ini sebenarnya bukan strategi, memang kebetulan jagoan dari JM yang juara 1 atas ini memang bagusnya itu di Selempang Putih. Iya. Makanya dia dilarikan ke Selempang kanan, ke Selempang Putih. Oh begitu.
Nah ini Pak Mas Sarani, itu aja obrolan saya. Cuman sayang disayang, bukan saya nggak suka ketemu dengan Mas Sarani, bukan sih. Cuman ini nggak ada pilihan lain ketimbang saya kesini cuman ngeliput sapi. Mas Sarani kita hubungi, alhamdulillah beliau berkenan untuk duduk bareng bersama saya untuk apa ya, memberikan informasi selepas ini ya Piala Presiden. Iya betul. Oh ya, ada tanya satu deh. Kalau boleh tahu, ada event terdekat nggak di Ketapang ini? Soalnya di channel YouTube ini rame kapan di Ketapang, kapan Ketapang. Karena Ketapang kemarin diborong Sampang soalnya. Iya betul Mas. Apa nggak dengar selentingan? Oh kapan deh? Apa akhir tahun? Apa tahun baruan di sini? Atau gimana Mas Sarani? Kemarin itu sempat rembuk-rembuk keluarga antara keluarga JM ya? Iya keluarga JM antara Pak Kades Ketapang Daya itu Bun Wit ya. Terus si Abadus pemilik Big Boss, Cumi Asam Manis Junior. Cumi Asam Manis itu, terus ownernya Jet Meeting sendiri. Abah Hakiki, ya. Katanya gimana kalau kita ngadakan event setelah ini, karena setelah Piala Presiden kosong katanya. Iya memang kosong sih. Enggak apa-apa kita tapi kita cari waktu yang pas dulu gitu. Dan kebetulan banyak teman-teman penggerap itu tanya, Mas, saya dapat informasi Ketapang mau ngadakan. Saya jawabnya nunggu dulu karena ini masih belum dipastikan, belum fix ya istilahnya, masih rembuk-rembuk kasar lah ceritanya gitu. Tapi insya Allah kalau kisi-kisinya namanya apa, bulan Desember kah atau Januari tahun depan nih, karena ini kan mau mendekati tutup tahun, kisi-kisinya lah. Ya maunya mungkin. Kalau Mas itu kalau bos Kiki ya maunya di akhir bulan 11. Akhir bulan 11 ya. Oke, kurang lebih ya. Ya semoga terlaksana nanti teman-teman ya. Ini masih istilahnya apa ya? Istilahnya masih rancangan aja, dirancang pengennya akhir bulan 11 bulan depan nih ceritanya ya. Ya kalaupun terlaksana ya alhamdulillah, kalaupun masih terundur mungkin ada sesuatu yang perlu dimatangkan. Karena kita ini bukan apa ya istilahnya lomba karapan sapi, ini harus betul-betul dimatangkan kan begitu, dari pendanaan, mungkin ada sponsor atau apa, betul-betul harus dimatangkan sehingga nanti hasilnya juga bagus, harapannya kan begitu Mas Sarani. Jadi kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Ya udah, terima kasih banyak Mas Sarani atas waktunya. Terima kasih. Itu aja obrolan saya dengan Mas Sarani selaku sekjen dari Jet Meeting Foundations. Walaupun saya nggak dapat hadiah gigi, semoga teman-teman selaku fans dari Jet Meeting Foundation puas walaupun bertemu dengan Mas Sarani. Saya aja puas, masa situ enggak? Kan gitu. Ini pialanya. Yang pengen tahu pialanya langsung bisa datang menghubungi nomor telepon di bawah ini. Oke, itu aja informasi yang dapat saya berikan. Itu aja obrolan saya dengan Mas Sarani. Thank you for watching my channel. Jika menganggap channel ini adalah channel yang informatif, edukatif, dan juga menghibur, jangan lupa untuk mencet tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa pula di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Well, thank you for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah. Yuk bye-bye. Dadah Bang Sarani. Kayak lemas, sudah makan belum? Bye.